Malam itu, 5 Mei 2026, Emirates Stadium bukan sekedar stadion sepak bola. Ia adalah ruang yang menyimpan 2 dekade rasa sakit. Ribuan orang yang sudah terlalu sering kecewa, yang sudah terlalu hafal rasanya hampir menang, berdiri, berteriak, dan menangis dalam waktu yang sama. Bukayo Saka menyapu bola masuk ke gawang Atletico Madrid. 1 gol. Tipis, tidak indah, tapi cukup. Arsenal masuk final Champions League untuk pertama kali dalam 20 tahun, dan itu baru setengah dari ceritanya. (2003-2004) Satu musim yang tidak terulang. Arsenal bermain 38 pertandingan liga, menang 26, seri 12, kalah 0, 90 poin, tak terkalahkan. Mereka selesai 11 poin di atas Chelsea. Thierry Henry mencetak 30 gol. Patrick Vieira memimpin dari tengah lapangan. Dunia sepak bola menyaksikan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Arsene Wenger sendiri yang bilang itu. Dan selama 22 tahun, ia benar. Tapi ada yang sering dilupakan. Musim setelahnya, 2005-2006, Arsenal sampai ke final Champions League di Paris, melawan Barcelona. Sol Campbell mencetak gol. Arsenal bermain dengan 10 orang setelah Jens Lehmann di kartu merah, dan Barcelona membalik keadaan di babak kedua. Kalah 1-2. Itulah final UCL terakhir Arsenal, sampai sekarang. Yang terjadi sesudahnya adalah cerita yang sudah terlalu dikenal fans Arsenal. Pemain-pemain bintang pergi. Fabregas ke Barcelona, Van Persie ke Manchester United, Nasri ke City. Stadion baru dibangun dengan cicilan yang berat. Ambisi dipangkas. Arsenal masuk 4 besar liga begitu konsisten sampai ada lelucon. Fourth place is a trophy. Musim demi musim berlalu, 2007, 2010, 2014, 2016. Wenger mempertahankan obsesinya dengan sepak bola indah, tapi tidak pernah lagi mengangkat trofi liga. 2018, ia mundur. 22 tahun setelah pertama kali datang ke Arsenal, era berakhir. I feel back home. I'm extremely happy and proud to have given the opportunity to be the manager of this football club. So it's giving me even more energy and I feel so happy. I can't say any other thing. Desember 2019, Arteta diperkenalkan sebagai manajer Arsenal, mantan kapten klub, asisten Pep Guardiola di City selama 3 tahun. Tidak banyak yang langsung percaya. Arsenal sedang di titik terburuk dalam 25 tahun. Skuad tua dan mahal, banyak pemain yang sudah tidak lapar. Musim 2020-2021, mereka finish ke-8. Terendah sejak 1995. Tapi Arteta tidak bergerak. Ia membangun dari bawah. Kultur dulu, taktik kemudian. Pemain senior yang tidak cocok dilepas. Wajah-wajah muda didorong ke depan. Saka, Smith Rowe, Martinelli. Ia percaya bahwa tim yang solid secara mental akan menemukan cara untuk menang. Dan kemudian, Arsenal mulai bergerak. Musim 2022-2023, mereka memimpin klasemen Premier League hampir sepanjang musim. Januari, Februari, Maret, Arsenal di puncak. Fans mulai percaya. Media mulai menulis tentang kebangkitan. Tapi di April, semuanya runtuh. City merespons. Arsenal kehilangan poin di momen yang tidak boleh hilang. Akhir musim, Arsenal 84 poin. City 89. Runner up, 84 poin. Cukup untuk juara di hampir semua musim Premier League dalam sejarah. Tapi tidak musim itu. Musim 2023-2024, runner up lagi.
89 poin, kalah dari City. Musim 2024-2025, runner-up lagi. 3 musim berturut-turut, rekor paling menyedihkan dalam sejarah Liga. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang 3 kali finish kedua berurutan. Di Indonesia, fan Arsenal tidak tidur malam. Mereka menonton dari warung kopi, kafe, ruang keluarga, dan grup WA yang penuh dengan harapan dan kepedihan bergantian. Arsenal membuka musim baru dengan brutalitas yang tidak biasa, 5-0 atas Leeds United di Emirates. Victor Gyökeres, striker Swedia yang baru mereka datangkan dari Sporting, langsung mencetak gol di debut liganya. Arsenal punya nomor 9 sejati untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Dari September hingga November, mereka hanya kalah sekali, 0-1 di Anfield pada 31 Agustus. Sisanya, Arsenal menghancurkan siapapun yang datang. Odegaard memimpin dari tengah, Saka mendominasi dari kanan, Rice menjadi dinding di depan pertahanan. Saliba dan Gabriel, duet bek tengah terbaik di Inggris, hampir tidak pernah bisa ditembus. 18 pertandingan tanpa kalah di semua kompetisi, hanya 9 gol kemasukan. Ini terasa berbeda. Tapi kemudian Aston Villa datang ke Emirates. Arsenal difavoritkan. Tapi Matty Cash mencetak gol di menit 36. Arteta mencoba merespons dengan pergantian. Trossard menyamakan. Lalu, injury time, Emiliano Buendia mencetak gol kemenangan untuk Villa. 18 pertandingan tak terkalahkan. Berakhir di momen yang paling tidak tepat. Januari 2026 bukan bulan yang mudah. 25 Januari, Manchester United mengalahkan Arsenal 3-2 di Emirates. Kandang sendiri, kekalahan yang pahit, bukan dari pesaing langsung, tapi dari tim yang sedang tidak dalam bentuk terbaik mereka. Gap Arsenal atas City mulai mengecil. Media mulai bertanya, apakah ini musim 2022-2023 lagi? Pertanyaan yang paling ditakuti setiap fan Arsenal. 19 April 2026, Etihad Stadium, Manchester City versus Arsenal. City menang 2-1, kemenangan langsung. Dan karena City sebelumnya juga sudah seri melawan Arsenal lebih awal di musim ini, mereka kini unggul dalam head-to-head. Poinnya sama, selisih gol hampir sama, dan head-to-head City unggul. Artinya, jika musim berakhir malam itu, City yang juara, bukan Arsenal. Ini adalah skenario terburuk yang bisa dibayangkan fans Arsenal, dan ia terjadi. Tapi cerita ini belum selesai. Arsenal bangkit, menang atas Newcastle 1-0. Lalu 2 Mei, Arsenal hajar Fulham 3-0 di Emirates. Meyakinkan, dominan, tidak ada yang bisa dibantah. Dan kemudian, 5 Mei 2026, sesuatu terjadi di Hill Dickinson Stadium. Everton versus City. City unggul 1-0, lalu 1-2, 1-3. Sudah menit ke-82, sepertinya selesai. Tapi Haaland mencetak gol, Doku mencetak gol, 3-3. City hanya dapat 1 poin, bukan 3. Arsenal kembali unggul 5 poin. Di Liga Champions, Arsenal melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun. Mereka memenangkan semua 8 pertandingan di fase Liga. Bukan 7, bukan 6,5, 8 dari 8. Tidak ada tim sebelumnya, bukan Barcelona, bukan Real Madrid di masa kejayaan mereka, yang pernah melakukan ini. Kemenangan paling berkesan, 3-1 atas Bayern Munich di Emirates, 26 November 2025. Pesan dikirimkan ke seluruh Eropa. Arsenal tidak lagi datang untuk berpartisipasi, mereka datang untuk menang.
Lalu 3-1 atas Inter Milan di San Siro, 20 Januari 2026. Kandang Inter, di depan 75.000 penonton Italia yang tidak menyangka kalah sebesar itu. Babak 16 besar, Bayer Leverkusen. Leg pertama di Jerman berakhir 1-1. Leg kedua di Emirates, Arsenal menang 2-0. Eze mencetak gol voli top corner yang luar biasa. Rice menambah. Raya menyelamatkan tembakan krusial di menit 87. Agregat 3-1. Perempat final, Sporting CP. Tim yang sudah 3 kali mereka hadapi dalam 4 musim terakhir. Leg pertama di Lisbon, 0-1 untuk Arsenal. Leg kedua di Emirates, 0-0. Agregat 1-0. Tipis, tapi cukup. Arsenal tidak perlu selalu indah. Mereka hanya perlu menang. Atletico Madrid, Diego Simeone. Pertahanan baja, kontra berbahaya, dan mental yang tidak mudah patah. Lawan yang sempurna untuk membuat Arsenal gugup. Leg pertama, 29 April di Metropolitano. Arsenal unggul lewat penalti Gyökeres di menit 44. Atletico menyamakan lewat penalti Julian Alvarez di menit 56. Handball Ben White. Lalu Arsenal mendapat penalti ketiga di menit 77. Dibatalkan VAR setelah review panjang. Griezmann melengkungkan bola ke tiang di masa akhir. 1-1. Semua bisa terjadi di leg kedua, 5 Mei 2026, Emirates. Arsenal dominan tapi Oblak luar biasa. Detik-detik sebelum babak pertama berakhir, Trossard menceploskan bola. Oblak menepis. Saka bereaksi paling cepat. Bola masuk, 1-0. Dan Arsenal bertahan sampai peluit akhir. Gabriel melakukan tackle krusial pada Giuliano Simeone saat Atletico hampir menyamakan. Agregat 2-1. Arsenal masuk final untuk pertama kalinya sejak 2006. 2 dekade. 1 gol. 1 malam yang tidak akan dilupakan. And belief, and the Gunners are heading to Budapest. Ada satu hal yang mudah hilang di balik semua drama klasmen dan UCL ini. 22 April 2026. Di Bearwood Park, jauh dari sorotan kamera besar, Gabriel Arteta Bernal, putra sulung Mikel Arteta, 16 tahun, masuk sebagai pemain pengganti untuk Arsenal U18 melawan Reading. Debut kompetitifnya. Sebagai winger. Bukan gelandang tengah seperti ayahnya. Ayahnya sedang memimpin Arsenal menuju kemungkinan juara ganda. Putranya sedang mengambil langkah pertamanya di Hell End, akademi yang sama yang pernah melahirkan Bukayo Saka. Mikel Arteta pernah datang ke Indonesia. Juli 2013, Arsenal bertanding di Gelora Bung Karno melawan Indonesia All Stars. Arteta saat itu masih pemain. Ia melambaikan tangan ke ribuan fans yang berteriak di tribun. Puluhan ribu orang yang mencintai Arsenal dari belahan dunia yang berjarak 11.000 km dari Emirates. Dan sekarang, di musim yang mungkin paling bersejarah dalam sejarah COP ini, fans-fans itu masih ada. Masih nonton bareng, masih berteriak, masih tidak tidur sampai pukul 3 pagi karena pertandingan dimulai tengah malam. Arsenal Indonesia Supporters Club, lebih dari 11.000 anggota terdaftar, 100 cabang regional dari Aceh sampai Papua, tidak pernah berhenti percaya. Bahkan di 3 musim runner-up yang mematikan itu. Jadi inilah Arsenal musim 2025-2026. Tim yang menanggung 22 tahun tanpa gelar liga. 3 musim runner-up berturut-turut. Final UCL 2006 yang masih membekas. Semua momen hampir, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan musim ini, mereka ada di 2 tempat sekaligus. Di puncak Premier League, unggul 5 poin dari City dengan 3 laga tersisa. Dan di final Champions League di Budapest, menunggu PSG, tim yang musim lalu menyingkirkan mereka di semifinal. Arteta pernah main untuk PSG, sekarang ia akan berhadapan melawan mereka dalam final UCL. Di musim yang sama, ia bisa membawa Arsenal juara Liga untuk pertama kali sejak Invincibles. Apakah Arsenal akhirnya juara Premier League? Apakah mereka mengangkat trofi di Budapest? Kita tidak tahu jawabannya hari ini, tapi satu hal yang pasti,
Musim ini sudah menjadi musim paling dramatis Arsenal dalam 2 dekade, dan ceritanya belum selesai.